Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi ya di mata kuliah pengantar bisnis setelah minggu kemarin kita off Zoom, saudara belajar secara mandiri melalui Elena. Nah, kesempatan pada pagi hari ini memang jadwalnya kita nge-zoom, kita menyelesaikan materi yang masih ada beberapa yang harus kita selesaikan sebelum kita melaksanakan ujian akhir semester ya. Jadi di pertemuan hari ini, pertemuan yang ke-12, kita akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Jadi ini menjadi salah satu bagian dari manajemen ya. Kalau minggu kemarin saudara sudah membahas mengenai organisasi dan manajemen. Nah, di kesempatan hari ini kita akan membahas satu persatu nih. Kira-kira bidang manajemen itu apa saja? Jadi ada manajemen sumber daya manusia, kemudian ada pemasaran, ada keuangan, dan ada lain sebagainya. Nah, nanti mulai pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai hal itu. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan semoga saudara bisa memahami materi yang hari ini akan kita diskusikan secara menyeluruh. Marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, suara saya bisa terdengar tidak? Jelas ya. Oke, ini nanti akan saya masuk ke materi dulu sebelum nanti saya cek kehadiran saudara, karena ini sudah lama saya nggak ngecek kehadiran saudara ya, sekaligus nanti saya minta konfirmasi terkait dengan UTS saudara, karena untuk kelas saudara UTS-nya sudah saya koreksi. Tapi nanti di akhir saja, nanti sekalian kita diskusi ya. Itu. Oke, saya izin share screen dulu ya. Pertemuan ke-12. Oke. Oke. Sudah terlihat ya slide-nya di tempat saudara? Sudah, Bu. Oke. Ini materinya nggak terlalu banyak. Jadi kalau saudara lihat di file yang sudah saya upload di Elena itu hanya 11 slide saja, sehingga nanti kita akan lebih banyak diskusi terkait dengan topik hari ini. Nah, materi hari ini yaitu manajemen sumber daya manusia atau yang biasa disebut dengan MSDM ya. MSDM. Ini kalau mata kuliah manajemen sumber daya manusia itu sebenarnya kalau di kurikulum lama itu ada mata kuliah tersendiri khusus untuk MSDM ini. Tetapi kalau di kurikulum saudara itu sepertinya sudah tidak ada mata kuliah MSDM itu. Nah, ini penting untuk saudara memahami karena di dalam bisnis itu tidak terlepas dari yang namanya sumber daya manusia ya. Jadi kalau sumber daya manusia ini itu kaitannya dengan ketenaga kerjaan. Ketenaga kerja. Jadi bagaimana sih pengelolaan dari tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan atau di dalam organisasi. Nah, itu penting untuk kita memahami ini. Jadi kalau saudara kan pendidikan akuntansi itu tidak ada mata kuliah ekonomi sumber daya manusia. Nanti kalau di konsentrasi yang lain itu konsentrasi pendidikan koperasi itu ada mata kuliah yang namanya ekonomi SDM. Jadi dia khusus membahas bagaimana
sumber daya manusia itu menjadi salah satu bagian dari ekonomi ini. Jadi kalau ekonomi itu kan dalam lingkup yang luas. Jadi kalau cuma manajemennya itu berarti pengelolaannya, karena manajemen itu menjadi salah satu bagian dari ekonomi ini. Ekonomi itu dalam arti luasnya, kalau manajemen itu dalam arti sempitnya. Gitu. Nah, ini penting untuk memahami bahwa pengelolaan sumber daya manusia itu yang nanti akan menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan dari organisasi. Tujuan organisasi. Gitu ya. Nah, kita akan mulai masuk ke peta konsepnya. Jadi kira-kira di dalam manajemen sumber daya manusia itu akan kita bahas yang pertama adalah pengertiannya. Ini pengertiannya, di situ ada beberapa ahli, sebenarnya banyak ahli manajemen yang telah mendefinisikan manajemen sumber daya itu dengan berbagai definisi menurut mereka. Nah, kita akan memetakan kira-kira nanti ada lima pendapat dari para ahli. Nanti kita lihat perbedaannya. Selain itu juga ada ruang lingkup. Jadi ruang lingkup dari MSDM itu yang pertama ada perencanaan, kemudian ada job analysis, ada rekrutmen, ada orientasi, ada training, ada performance appraisal, ada compensation planning, and remuneration. Jadi ada remunya juga. Ini nanti berkaitan dengan penggajian. Kemudian ada motivasi dan ada industrial relation atau hubungan industrial. Selain itu juga ada tugas dan kewajiban manajer. Jadi karena manajemen sumber daya itu menjadi salah satu bidang di dalam organisasi, tentunya di masing-masing bidang tersebut itu akan dipimpin oleh yang namanya manajer. Nah, manajer ini tugas dan kewajibannya berbeda-beda antara manajer MSDM dengan nanti manajer keuangan, dengan manajer pemasaran, dan lain sebagainya. Itu nanti punya tugas yang berbeda-beda. Jadi ini mohon maaf ya, memang tulisannya agak miring, jadi saudara nanti bisa lihat di slide-nya. Ini nanti tugasnya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 tugas dan kewajiban manajer khusus manajer SDM ini. Kemudian di situ ada sejarah perkembangan MSDM. Jadi periode waktu tahun 60-an, tahun 70, tahun 80 sampai sekarang. Tapi ini tidak akan kita bahas ya yang sejarah ini. Jadi saudara nanti bisa lihat bisa lihat berbagai bacaan, atau nanti setelah perkuliahan ini selesai nanti saudara bisa lihat kira-kira sejarah perkembangannya itu seperti apa. Kemudian selain sejarah perkembangan itu kita juga akan membahas mengenai perencanaan. Nah, ini yang penting bahwa karena di sini yang kita hadapi itu adalah manusia atau sumber daya manusia itu sendiri, maka di situ butuh yang namanya perencanaan. Yang pertama ada inventarisasi persediaan. Nanti kita akan mengecek. Jadi persediaan SDM-nya misalkan di perusahaan itu berapa besar? Apakah kita perlu menambah stoknya ataukah kita tidak perlu menambah? Nah, itu kan penting karena setiap tahun itu pasti ada yang namanya mutasi, kemudian ada yang keluar, ada yang dia sudah pensiun, dan lain sebagainya. Sehingga itu perlu untuk diinventarisasi. Kemudian ada forecast atau peramalan, ini juga penting. Jadi nanti kita memperkirakan kira-kira kalau misalkan tahun ini kalau kita mau rekrutmen, itu rekrutmen yang kita butuhkan itu berapa banyak, itu juga kita bisa forecast atau kita bisa perkirakan. Kemudian ada prediksi permintaan tenaga kerja, ini juga penting ya. Jadi kita bisa memprediksi kira-kira permintaan tenaga kerjanya itu misalnya nanti dikaitkan dengan kondisi masyarakat saat ini itu seperti apa. Sampai kepada penyusunan rencana SDM, itu juga penting. Nanti penyusunan rencana itu berkaitan dengan ini kenaikan pangkat ya, kenaikan pangkat nanti mereka karena misalnya sudah cukup lama bekerja di perusahaan, maka itu juga perlu diperhatikan jenjang karirnya. Ini berkaitan dengan jenjang karir. Jadi kan kita nggak mungkin stuck di satu posisi ya.
Jadi kalau kita sudah lama bekerja, kita tentunya punya jenjang karir. Jadi nanti setelah ini saya akan kemana, nanti kalau saya udah di posisi ini, maka saya bisa menduduki misalnya jabatan apa, itu tentunya harus diperkirakan oleh bagian SDM. Gitu. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu berkaitan dengan pengertian SDM. Jadi kalau kita berbicara masalah SDM atau sumber daya manusia, itu tujuannya adalah ini, menyediakan tenaga kerja yang handal dan profesional untuk kelancaran organisasi atau perusahaan. Intinya itu. Kalau kita berhubungan dengan SDM, tentunya itu berkaitan dengan tenaga kerja. Itu. Tentunya yang diinginkan oleh perusahaan itu adalah tenaga kerja yang berkualitas ya. Di situ tidak hanya sekedar kita mengejar kuantitas saja, tetapi juga perlu diperhatikan kualitasnya. Kualitas di situ juga tentunya dia memiliki kapabilitas, dia memiliki skill yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Nah, kalau kita mengacu ke beberapa pengertian manajemen sumber daya manusia, itu yang pertama adalah berdasarkan pendapatnya Henry Shimamura, bahwa di situ yang namanya MSDM itu adalah pendayagunaan, ada pengembangan, ada penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Jadi itu lengkap. Kalau Henry itu menyatakan bahwa di situ tidak hanya pendayagunaan saja, tetapi juga di situ ada pengembangan. Pengembangan nanti bentuknya apa? Bentuknya misalkan training. Jadi kan tenaga kerja itu butuh yang namanya training. Mereka tidak hanya disuruh kerja-kerja saja, tetapi juga mereka diberi pelatihan yang berkaitan dengan job desk mereka. Kemudian di situ ada penilaian. Itu juga penting. Biasanya penilaian ini dilakukan setiap tahun. Jadi kalau misalkan tahun ini ternyata kinerjanya sudah bagus, berarti nanti tahun depan ini harus dinaikkan lagi kayak gitu. Kemudian ada pemberian balas jasa, ini berkaitan dengan pembayaran gaji dan pengelolaan individu anggota organisasi. Itu kalau berdasarkan pendapatnya Henry. Kemudian berdasarkan pendapatnya Anwar Prabu Mangkunegara, bahwa yang namanya MSDM itu mulai dari perencanaan, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan, dan ada pengawasan. Berarti di sini semua fungsi manajemen itu masuk kalau itu berdasarkan pengertian dari Anwar Prabu. Jadi semua fungsi manajemen itu masuk. Cuma yang membedakan itu adalah objeknya. Objeknya itu adalah berkaitan dengan tenaga kerja. Itu kalau berdasarkan pendapatnya Anwar Prabu. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan pendapatnya Handoko. Handoko itu biasanya ini terkenal banget ya. Jadi kalau Hani Handoko itu dia salah satu tokoh manajemen. Jadi kalau saudara nanti ada mata kuliah saudara ada nggak sih pengantar manajemen? Ada kan? Ada nggak? Ada. Ya, biasanya salah satu referensi yang dijadikan rujukan itu adalah bukunya Hani Handoko, yaitu berkaitan dengan manajemen. Di situ sangat gampang sekali, mudah untuk dibaca kalau bukunya Hani Handoko itu. Nah, kalau Hani Handoko itu mendefinisikan yang namanya MSDM itu adalah mulai dari penarikan, ada seleksi, ada pengembangan, ada pemeliharaan, macam-macam di sini penggunaan ini. Jadi memang karena fokusnya sumber daya manusia, berarti di sini adalah sumber daya manusia untuk mencapai tujuan individu. Kalau tujuan individu berarti tujuan dari tenaga kerja ini maupun organisasi, berarti ini tujuan dari perusahaan. Jadi yang dicapai itu nggak hanya tujuan perusahaan saja, tetapi tujuan dari tenaga kerjanya pun itu juga harus tercapai. Nah, yang keempat, berdasarkan definisinya Hasibuan, di situ manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni. Jadi kalau ini mengacu kepada dasar kata dari manajemen. Manajemen itu kan sebuah seni ya, sebuah ilmu, sebuah seni. Seni untuk mengatur, seni untuk mengelola. Siapa yang dikelola di sini adalah
karyawan atau tenaga kerja. Itu kalau berdasarkan hasil buah. Nah, berdasarkan beberapa definisi ini nanti saudara bisa menyimpulkan sendiri bahwa yang namanya manajemen sumber daya manusia itu apa. Silakan nanti didefinisikan sendiri ya. Jadi karena ini saya memberikan beberapa definisi dari beberapa ahli, nanti saudara bisa menarik kesimpulan berdasarkan dari definisi yang ada ini. Jadi mungkin bisa jadi antara definisi misalkan antara Indi atau antara Reza Dwi itu mungkin nanti akan berbeda, tetapi pada intinya nanti dia akan membentuk satu benang merah yang sama. Itu bahwa yang namanya manajemen sumber daya manusia itu adalah sebuah cara mulai dari di situ ada ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pengelolaan, ada pengawasan terhadap apa? Terhadap sumber daya manusia. Itu berdasarkan definisi beberapa tokoh. Kemudian kita masuk ke ruang lingkup MSDM. Jadi kalau ruang lingkup MSDM itu yang pertama ada perencanaan. Ya. Yang pertama itu adalah perencanaan atau planning. Bisa terus di sini. Planning. Jadi di situ pasti intinya kalau saudara berbicara masalah manajemen, di situ pasti semua fungsi manajemen itu pasti akan masuk. Fungsi manajemen yang pertama itu kan planning ya, perencanaan. Sehingga ruang lingkup yang pertama itu sudah pasti dilakukan yang namanya perencanaan SDM yang dibutuhkan oleh organisasi. Ini adalah ruang lingkup yang pertama. Ruang lingkup yang kedua adalah menganalisis jabatan dan pekerjaan. Nah, kira-kira setelah kita merencanakan nih, misalkan SDM ini kita butuhnya berapa tahun ini, kemudian nanti penempatannya di mana. Nanti setelah mereka misalnya ditempatkan di masing-masing bidang, kira-kira pekerjaan mereka itu apa. Jadi ini berkaitan dengan job desk. Job desk. Jadi job desk dari masing-masing tenaga kerja itu akan jelas. Sehingga nanti tidak ada double job ya. Jadi yang harusnya saudara bisa fokus di misalkan di bagian keuangan karena saudara misalkan kapabilitasnya misalkan di bagian keuangan karena akuntansi, tetapi saudara di situ kok misalnya mengerjakan keuangan, mengerjakan produksi, mengerjakan pemasaran dan lain sebagainya, maka di situ kan akan tumpang tindih kayak gitu. Itu sebenarnya nggak bagus dan itu tidak efektif di dalam pekerjaan. Kemudian yang ketiga ada perekrutan dan penyeleksian karyawan. Ini sudah pasti ya. Jadi setiap tahun itu setiap organisasi itu pasti ada yang keluar, pasti ada yang masuk. Kalau di situ misalkan ada yang keluar tetapi tidak diimbangi dengan tenaga kerja yang masuk, maka organisasi tersebut itu akan kekurangan tenaga kerja. Sehingga perekrutan itu sudah pasti akan terjadi. Gitu kan. Kita tidak memungkiri apalagi misalnya kondisinya setiap tahun itu kan pasti ada yang entah itu cuti, entah itu keluar, entah itu pensiun dan lain sebagainya, itu pasti ada. Terutama yang tidak bisa dihindari itu adalah pensiun. Kalau misalnya keluar itu kan kita kadang-kadang dari bagian MSDM itu kita tidak bisa memprediksi ya. Kita tidak bisa memprediksi yang awalnya misalnya digadang-gadang dia bakal stay lama di perusahaan tapi ternyata kok dia malah keluar. Itu kan kadang-kadang tidak bisa diprediksi. Tetapi yang sudah pasti bisa direncanakan dan diprediksi itu kan masalah usia. Usia nanti berkaitan dengan pensiun, sehingga itu penting bagi MSDM untuk melakukan perekrutan dan penyeleksian karyawan. Nanti di dalam seleksi karyawan pun itu juga harus diperhatikan, mau misalkan seleksinya bagaimana, apakah tertutup atau terbuka. Kalau misalkan tertutup misalnya ya, jadi dia hanya perekrutan tersebut hanya sebatas dilakukan misalkan kan kalau di perusahaan itu ada yang namanya tenaga kontrak atau misalkan yang magang lah istilahnya ya. Jadi yang dia karyawan baru yang baru magang misalkan 1 tahun, itu maka dia nanti akan mengalami proses misalkan dia akan dijadikan karyawan tetap, tetapi di situ harus diseleksi terlebih dahulu atau kita melakukan seleksi
terbuka. Jadi kalau seleksi terbuka itu ya kita ngambil semuanya dari luar, bukan dari orang yang sudah magang di perusahaan itu, kayak gitu. Itu bisa nanti dilakukan tergantung nanti kebutuhan yang ada di dalam perusahaan itu. Yang keempat, memperkenalkan latar belakang perusahaan. Ini juga penting. Jadi karyawan baru tentunya tetap harus diarahkan ya. Jadi kita tidak melepasnya begitu saja ketika mereka sudah diterima sebagai pegawai tetap, maka mereka si MSDM ini terutama ini nanti menjadi tanggung jawab manajer MSDM ini nanti untuk mengarahkan, untuk membimbing karyawan baru tersebut agar lebih mengenal lingkungan perusahaan. Gitu. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Nah, ini penting. Biasanya kan kita butuh ini dilakukan training ya. Training dan pengembangan ini. Jadi biasanya training ini dilakukan setiap tahun ya. Kalau sebelum ada pandemi itu biasanya dilakukan setiap tahun. Itu untuk apa? Tujuannya itu untuk meningkatkan kinerja. Jadi kan kalau kita disuruh kerja terus setiap tahun itu kan pasti bosan. Nah, untuk mengatasi kebosanan itu dan untuk mengembalikan semangat itu biasanya perusahaan itu akan melakukan training atau pelatihan. Jadi untuk meningkatkan kinerja, untuk meningkatkan skill kayak gitu. Atau kalau di tempat saudara itu misalnya kalau saudara ikut organisasi, misalnya pernah dulu di SMA atau saat ini saudara sudah mengikuti ada HIMA, ada BEM atau ada misalnya ada KIME dan lain sebagainya, itu kan pasti setiap tahun ada yang namanya outbound lah istilahnya ya, ada outbound kayak gitu. Jadi untuk meningkatkan kebersamaan di antara anggota organisasi itu. Gitu. Nah, yang keenam ada penilaian prestasi dan kinerja karyawan. Ini sebagai evaluasi ya, evaluasi. Jadi ini sudah pasti penilaian itu sudah pasti ada. Jadi penilaian ini sebagai tolok ukur nanti apakah kinerjanya itu naik atau kinerjanya itu turun. Nah, nanti kalau naik, nah ini bagi manajer MSDM ini penting. Oh, berarti kalau naik, misalkan dia layak enggak nanti kalau dia mendapatkan promosi jabatan misalkan. Atau misalnya ketika kok ternyata kinerjanya kok turun. Nah, ini harus harus dicek. Kira-kira ini kenapa kok kinerjanya turun? Oh, mungkin dia punya masalah dengan keluarga atau misalkan ternyata job desk-nya itu tidak sesuai dengan keahlian dia. Nah, ini harusnya menjadi ruang lingkup dari MSDM itu. Kemudian yang ketujuh ada perencanaan dan pemberian kompensasi atau upah. Ini hak ya. Ini hak dari tenaga kerja. Jadi kalau tenaga kerja itu kan wajib bekerja. Nah, sebagai balas jasanya perusahaan akan memberikan yang namanya gaji. Nah, gaji itu juga harus diperhitungkan. Biasanya gaji itu disesuaikan dengan upah minimum ya, upah minimum. Kemudian kalau misalkan lembur atau misalkan di situ lembur atau misalnya tunjangan yang lain itu juga harus diperhatikan. Nah, tentunya saudara juga tidak perlu mempermasalahkan misalnya ketika ada perusahaan A itu misalkan kok uang lemburnya per jamnya misalkan 10.000 per jam. Bisa jadi nanti perusahaan B itu akan beda. Misalnya uang lemburnya di sini tidak 10 tetapi 15.000 per jam. Itu juga akan berbeda. Nah, berkaitan dengan uang lembur ini itu tentunya sudah menjadi kebijakan dari masing-masing perusahaan. Itu yang tentunya itu akan berbeda ya, tergantung kemampuan keuangan perusahaan. Nah, yang kedelapan, memotivasi karyawan, memperhatikan kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan karyawan. Nah, ini biasanya itu dibuktikan dengan yang namanya tunjangan atau asuransi. Atau fasilitas lain. Jadi kalau
Kalau asuransi, kalau saudara kerja misalnya di perusahaan, itu kan sudah pasti ada asuransi, misalkan ada asuransi kecelakaan, ada asuransi kesehatan. Kalau asuransi kesehatan kan biasanya ini BPJS ya, BPJS. Nah, BPJS itu tergantung juga, ada yang dia di cover sama perusahaan, ada yang dia tidak di cover sama perusahaan. Gitu. Kemudian fasilitas, kalau misalkan bentuknya fasilitas, itu misalnya kalau kesehatan, kalau di perusahaan misalkan di situ disediakan misalnya klinik atau misalkan ada P3K. Kemudian kalau keselamatan karyawan misalkan di situ kalau orang lapangan misalkan dikasih fasilitas lengkap, misalnya helm, kemudian ada baju lapangan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, yang ke-9, menjaga hubungan dan melakukan komunikasi dengan serikat pekerja. Ini yang pasti ada ya. Terutama untuk perusahaan besar, itu serikat pekerja itu pasti ada. Jadi ibarat kata, kalau gini, ilustrasinya, kalau perusahaan itu kampus, misalnya UNES ya, misalkan UNES, atau kalau UNES terlalu luas, misalnya Fakultas Ekonomi. Nah, Fakultas Ekonomi itu berarti perusahaannya. Serikat pekerjanya di situ misalkan kalau di mahasiswa itu ada, kalau perjurusan itu ada HIMA. Atau misalkan kalau paling atas misalkan ada BEM. Nah, inilah salah satu contoh ya, ilustrasi lah. Kalau di perusahaan itu juga ada yang namanya serikat pekerja. Jadi organisasi yang di situ mewadahi para pekerja, para tenaga kerja untuk bisa menyuarakan aspirasinya melalui serikat pekerja ini. Gitu. Nah, kalau kita berbicara masalah serikat pekerja, itu sebenarnya sudah ada ya. Serikat pekerja itu udah lama banget. Bahkan kalau pekerja itu kan ada tanggal yang diperingati setiap tahunnya, yaitu 1 Mei. Ya kan? 1 Mei atau Hari Buruh Internasional, Hari Buruh Nasional ya, Hari Buruh Nasional itu diperingati Labor Day, atau yang biasanya saudara menyebutnya Labor Day. Itu setiap tanggal 1 Mei itu pasti banyak tuntutan dari karyawan, para tenaga kerja. Nah, ini sebenarnya bahwa keberadaan dari tenaga kerja itu memang sudah diakui oleh pemerintah. Karena nyatanya ini sudah diperingati sebagai Hari Buruh Nasional gitu. Oke. Nih, kemudian masuk ke tugas dan tanggung jawab manajer. Yang pertama itu merencanakan dan mengkoordinasikan tenaga kerja perusahaan dan memilih orang yang tepat untuk bidang kegiatan. Nah, kalau berkaitan dengan tugas dan kewajiban, ini dasarnya itu adalah dari ruang lingkup MSDM ini. Karena tadi ada 9, jadi tugasnya pun itu juga tugasnya itu adalah merupakan follow up dari ruang lingkup MSDM tersebut. Yang pertama adalah merencanakan dan mengkoordinasikan tenaga kerja. Kemudian yang kedua, penyambung dan mediasi antara manajemen dan karyawan. Ini nanti kaitannya dengan tadi poin ke-9, yaitu serikat pekerja. Serikat pekerja ini tadi. Kemudian yang ketiga, melayani dan memfasilitasi karyawan berkaitan dengan bidang pekerjaannya. Tadi berkaitan dengan job desk. Job desk-nya. Kemudian yang keempat, memberikan masukan untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan tugasnya pada manajemen. Yang kelima, mengkoordinir dan melaksanakan fungsi kontrol. Berarti ini berkaitan dengan fungsi pengawasan. Karena ini menjadi tanggung jawab manajer ya. Yang keenam, melaksanakan fungsi manajemen pada proses perekrutan, kemudian wawancara kerja, ada seleksi, dan ada penempatan karyawan baru. Ini tadi berkaitan dengan poin keberapa tadi? Nah, poin ketiga ya, berkaitan dengan poin ketiga. Nah, yang ke-7, menangani masalah-masalah yang timbul di ketenaga kerjaan. Ini semua masalah, misalkan di situ ketika misalnya ada penurunan kinerja atau peningkatan kinerja, itu juga menjadi tanggung jawab dari manajer MSDM ini.
Nah, itu kemudian di sini ada perencanaan MSDM. Nah, kalau perencanaan MSDM itu ada dua metode perencanaan SDM. Yang pertama adalah metode non ilmiah dan metode ilmiah. Kalau non ilmiah di situ hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan perkiraan-perkiraan dari perencanaannya saja. Itu yang non ilmiah ya. Jadi misalnya kita hanya melihat dari pengalamannya saja. Misalkan dia punya pengalaman kerja di bidang keuangan berapa lama, kerjanya di bagian mana saja. Nah, itu perencanaan MSDM dengan metode non ilmiah. Kalau yang metode ilmiah itu berdasarkan dari hasil analisis dari data, ada informasi, dan ada peramalan atau forecasting dari perencanaannya. Jadi di situ data-data atau informasi yang ada, dan peramalan. Kira-kira dia mampu atau tidak, kayak gitu. Kalau yang metode ilmiah ini itu resikonya relatif lebih kecil karena segala sesuatunya itu telah diperhitungkan terlebih dahulu. Jadi kita itu sebelum melakukan perencanaan SDM, kita itu menganalisis data. Jadi kita punya data, kita punya informasi, oh ini loh, misalkan kebutuhannya ini, kebutuhannya sekian, jumlah tenaga kerjanya berdasarkan dari misalkan nanti akan pensiun berapa orang, kemudian nanti yang akan misalkan diprediksi keluar itu berapa orang, itu dengan menggunakan metode ilmiah. Kalau non ilmiah itu hanya dasarnya dia pengalaman saja. Jadi tidak ada datanya, tidak ada data pastinya. Itu kalau non ilmiah. Nah, ada 4 kegiatan yang saling berhubungan dalam sistem perencanaan MSDM. Itu. Yang pertama adalah inventarisasi persediaan SDM. Jadi kita menginventarisasi, kita itu melakukan pencatatan ya. Kita mendata kira-kira jumlah SDM yang dibutuhkan itu berapa, kemudian nanti apakah ini sudah pas atau tidak, itu semuanya masuk ke dalam kegiatan inventarisasi. Kemudian yang kedua ada forecast atau peramalan. Nah, ini juga tadi kalau kita melakukan forecast berarti kita melakukan perencanaan SDM secara ilmiah. Gitu. Mulai dari misalkan di situ kita melakukan perencanaan rekrutmen, kemudian ada seleksi, ada kita juga melakukan survei terhadap pasar tenaga kerja. Tentunya ini berkaitan dengan misalnya kebutuhan tenaga kerja kita itu untuk tahun ini 100 tenaga kerja. Kira-kira 100 tenaga kerja itu bagaimana kondisi pasarnya kayak gitu. Ternyata kondisi pasarnya ternyata tahun ini lulusan, misalkan kita butuhnya itu lulusan S1. Lulusan S1 itu biasanya dia lulus di bulan apa? Oh, misalkan bulan Oktober wisudanya. Oh, berarti kita kalau kita melakukan rekrutmen di bulan November, oh ini pas nih kayak gitu. Nah, itu semuanya masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Aduh. Baterai pentap saya agak semoga masih bisa coret-coret. Oke. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan prediksi permintaan tenaga kerja ya. Jadi permintaan tenaga kerja. Jadi yang perlu saudara pahami, ini kalau kita kaitannya dengan pasar tenaga kerja, yang melakukan permintaan itu siapa? Kalau ini kaitannya di pasar tenaga kerja. Kalau pasar barang kan sudah jelas, permintaan itu dilakukan oleh konsumen. Konsumen itu adalah siapa? Masyarakat. Kalau produsen siapa? Kalau produsen berarti perusahaan, ya kan? Itu kalau di pasar barang. Tetapi pertanyaan saya, kalau kasusnya kita itu adalah di pasar tenaga kerja, berarti yang melakukan permintaan itu siapa? Perusahaan, Bu. Ya, yang melakukan permintaan itu adalah perusahaan. Berarti yang melakukan penawaran itu siapa? Penawaran berarti supply itu dilakukan oleh masyarakat atau tenaga kerja. Gitu ya, jelas ya. Nah, kalau berkaitan dengan permintaan tenaga kerja ini, itu terdiri atas perubahan lingkungan eksternal. Jadi nanti bagaimana lingkungan eksternalnya itu juga nanti akan mempengaruhi permintaannya.
bagaimana kondisi organisasinya dan bagaimana tenaga kerjanya, itu semuanya nanti akan mempengaruhi permintaan dari tenaga kerja ini. Gitu. Nah, yang keempat adalah penyusunan rencana SDM. Jadi setiap tahun itu kalau tugasnya SDM itu pasti ya kita melakukan perencanaan kira-kira nanti pegawainya, tenaga kerjanya itu mau diapakan. Apakah mereka sebatas kerja saja? Itu kan tidak mungkin. Mereka butuh yang namanya jenjang karir. Mereka butuh yang namanya pelatihan. Nah, itu. Jadi harus direncanakan. Oh, misalkan tahun ini si A itu akan naik jabatan. Tahun ini si B itu akan mendapatkan pelatihan apa. Itu semuanya harus direncanakan oleh bagian MSDM. Itu. Oke, itu saja materi kita hari ini karena materinya juga cukup singkat ya. Nanti kita lanjutkan di sesi diskusi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini sambil saya cek kehadiran saudara ya. Sebentar. Oke, silakan. Tadi siapa sih? Siapa? Siva ya? Silakan Siva. Iya Bu, izin bertanya. Saat ini kan banyak lulusan kuliah yang bekerja tidak sesuai dengan lulusannya Bu. Itu apakah mempengaruhi kinerjanya atau malah memperbaiki Bu? Maksudnya baik untuk kinerja suatu perusahaan kan lebih bervariasi Bu. Terima kasih. Oke. Jadi kalau kasusnya memang ini bukan menjadi hal baru ya, ini bukan menjadi masalah baru. Kalau di situ banyak lulusan yang tidak sesuai dengan kerjanya itu. Jadi ini kita tidak bisa menyalahkan ya, karena kebutuhan dari perusahaan itu beda-beda. Misalkan kasusnya itu biasanya banyak terjadi di lulusan saudara, lulusan pendidikan tapi kerjanya di bank, lulusan pendidikan yang harusnya kerjanya jadi guru, misalkan kerjanya di perusahaan itu tidak ada masalah, ya bagi perusahaan, karena biasanya perusahaan pun itu juga mereka menyediakan atau mereka melakukan proses rekrutmen itu biasanya ada yang langsung mencantumkan di situ lulusan, misalkan lulusan manajemen, lulusan S1 ekonomi, lulusan S1 akuntansi. Itu biasanya ada spesialisasi tersendiri. Tetapi banyak juga perusahaan yang di situ mensyaratkan S1 semua jurusan. Kalau S1 semua jurusan berarti kan ekonomi bisa, hukum bisa, pendidikan itu pun bisa. Berarti biasanya kalau yang seperti itu penempatannya itu adalah di penempatan yang tidak butuh spesialisasi khusus. Itu tidak butuh spesialisasi khusus. Misalkan kalau keuangan, kalau bagian keuangan kan tidak mungkin ditempati oleh anak bahasa, itu kan nggak mungkin. Itu ya, itu nggak mungkin. Misalkan kalau anak keuangan ya berarti ditempati oleh lulusan ekonomi, entah itu manajemen, entah itu akuntansi, atau entah itu yang lainnya. Jadi tidak ada masalah. Nah, kalau itu berkaitan dengan kinerja, karena gini, selama lulusan tersebut masuk ke dalam perusahaan dan selama dia bisa mengikuti ritme kerjanya, itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Tapi biasanya gini, kalau yang lulusannya itu selinier dengan pekerjaannya, memang kinerjanya itu cepat ya. Jadi mereka kinerjanya akan cepat, adaptasinya akan cepat. Beda dengan yang dia tidak sesuai dengan spesialisasinya. Itu memang tidak secepat yang sesuai dengan spesialisasinya. Itu bedanya hanya di situ. Nah, ini nanti yang akan menjadi tugas perusahaan di bagian MSDM untuk memberikan pelatihan kepada karyawan yang tidak sesuai dengan spesialisasi tersebut. Begitu ya, Siva ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, kemudian Dina silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Aulia, NIM belakang 070. Izin bertanya, Bu.
berdasarkan sistem perencanaan MSDM yang nomor 3 yaitu memprediksi permintaan tenaga kerja, itu kan ada faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja yang meliputi perubahan lingkungan eksternal, perubahan kondisi organisasi, dan juga perubahan kondisi tenaga kerja. Itu yang pertama itu kan perubahan lingkungan eksternal itu meliputi apa saja ya Bu? Maksudnya seperti apa? Terima kasih Bu. Bentar, ini saya bukakan dulu. Yang ini ya. Nah, kalau yang tadi ditanyakan adalah yang khusus perubahan eksternal ya. Kalau lingkungan eksternal itu adalah misalkan di situ lingkungan yang di luar perusahaan. Di luar perusahaan. Misalkan contohnya adalah kondisi COVID. COVID itu kan dari lingkungan eksternal ya. Awalnya itu kan dia dari lingkungan eksternal yang masuk ke dalam lingkungan internal. Itu contohnya misalkan COVID. Kemudian lingkungan yang eksternal lain misalkan persaingan. Pesaing dari misalkan perusahaan sejenis itu juga bisa kayak gitu. Itu contohnya. Atau lingkungan eksternal lain misalkan pemerintah nih. Pemerintah misalkan dalam bentuk apa? Oh, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru. Itu berarti lingkungan eksternal. Begitu ya, Dina ya. Tadi yang ditanyakan hanya eksternal ya? Iya, Bu. Oke, sudah ya itu ya. Contohnya dari pemerintah ada, pesaing ada, itu contohnya. Oke, selanjutnya Kamal, silakan. Ya, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kamal Ramadhani. Saya izin bertanya, Bu. Apakah MSDM itu sama dengan HRD, Bu? Dan apakah MSDM itu harus menguasai psikologi khususnya saat perekrutan karyawan? Terima kasih. Iya, jadi sama. MSDM itu sama dengan HRD. Kalau sekarang kan istilahnya HRD ya, Human Resource Development. Itu Human Resource Development itu kan sama aja dengan apa namanya SDM lah istilahnya gitu. Atau kalau sekarang itu istilahnya HRD itu di bidang HRD. Atau kalau zaman dulu itu istilahnya disebut dengan personalia. Bidang personalia kalau zaman dulu. Kalau sekarang itu istilahnya ya HRD itu. Jadi sama. Nah, kalau berkaitan dengan psikologi itu sudah pasti itu menjadi ranahnya HRD. Pokoknya intinya segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja itu urusannya adalah HRD. Gitu ya Kamal ya. Ya, Bu, terima kasih. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah tidak ada di chatroom juga tidak ada. Oke, saya cek kehadiran saudara ya. Sebentar. Ini siapa nih yang... Oh, ini masuk semua ya? 51. Bentar. Tidak. Kenapa enggak? Saya cek kehadiran saudara dulu. Pertemuan ke-12. Oke. Andika masuk nggak? Hadir, Ibu. Oke, Atifatul? Hadir, Bu. Fadila Azara? Hadir, Bu. Aik Sepia? Hadir, Bu. Deviana? Deviana ada nggak? Deviana mana nih, Deviana? Ada nggak Deviana? Halo, Deviana? Ada nggak? Bu, maaf, mungkin gangguan sinyal, Bu. Tadi ada.
Deviana. Loh. Deviana ini speakernya. Oh, ada. Nurfiani. Oke. Ya, suaranya putus-putus. Kamal Ramadhani, tadi ada Hadir, ya. Bu. Arvina Nur Insani, Ada, Bu. Irfanda Rahmat. Irfanda ada nggak? Irfanda Rahmat. Ada? Irfanda mana Irfanda? Ya, suaranya Irfanda mana nih? Atau jangan-jangan saya ditinggal nih. Irfanda, di manakah dirimu? Irfanda, ayo Irfanda di mana? Enggak ada? Irfanda, ayo disenggol tuh Irfanda tuh. Jangan-jangan ditinggal nih saya. Irfanda tidak ada. Belum ada ya. Ini saya tandai dulu Irfanda kemana nih. Jangan-jangan saya ditinggal. Indi Dwi Salehah. Hadir, Bu. Avita Arum. Hadir, Bu. Nabila Nida. Hadir, Bu. Dina Aulia. Hadir, Bu. Siva Fauzia. Hadir, Bu. Uun Amro. Hadir, Bu. Meta Putri. Meta mana nih? Tidur jangan-jangan. Meta Putri. Niswah Himatul. Hadir, Bu. Sela Safitri. Hadir, Bu. Jini Handayani. Hadir, Bu. Vivi Arumsari. Hadir, Bu. Desi Priatin. Hadir, Bu. Dela Safitri. Hadir, Bu. Meliza Ayu Puspitasari. Hadir, Bu. Indri Wijayani. Hadir, Bu. Wiranti Stianingsih. Hadir, Bu. Elisa Najwahida. Hadir, Bu. Agustin Nanda. Hadir, Bu. Zainal Mutakin. Ada, Bu. Nur Halizah. Hadir, Bu. Wasilah. Hadir, Bu. Nur Isnaini. Hadir, Bu. Maulana Wahyu Hidayat. Hadir, Bu. Ivan Farosi. Hadir, Bu. Julaika Diah. Hadir, Bu. Angga Ramaputra. Hadir, Bu. Oke, sekaligus saya minta konfirmasi. Angga belum ngumpulin UTS ya? Angga? Iya, Bu. Aduh, kenapa nggak ngumpulin UTS? Pas UTS belum bangun. Loh, kenapa nggak dikerjakan sampai sekarang? Apa masih boleh? Ya boleh lah. Lah terus kamu mau nunggu sampai kapan? Kirain nggak boleh, Bu. Siapa yang nggak membolehkan? Kirain saya. Oh, kan itu perkiraanmu, ya kan? Kamu nggak konfirmasi ke saya, dan pas saya cek ternyata kamu belum mengumpulkan UTS sampai kemarin. Sampai kemarin itu belum ngumpulin UTS. Oke, segera ya Angga ya. Iya, Bu. Angga tuh orangnya mana sih? Enggak, ayo enggak. Coba on cam enggak? Aku tuh pengen lihat mukanya Angga tuh kayak gimana. Atau jangan-jangan ini baru bangun tidur ya enggak? Kamu enggak? Enggak, cuma belum mandi. Ya enggak apa-apa. Yang lain juga kan banyak juga yang belum mandi. Ya kan? Alah, kamu tuh malu sama siapa? Orang sama temenmu sendiri. Oke. Angga, ini Angga yang belum UTS nih. Delia Anggraini. Hadir, Bu. Cahyanti Kristianingrum. Cahyanti mana Cahyanti?
Cahyanti Kristianingrum. Oke, belum masuk 3 orang. Tina Adeati, Hadir, Bu. Reza Dwi Kumala, Hadir, Bu. Radia Pramesti, Hadir, Bu. Talita Ika Nabila, Hadir, Bu. Aisyah Sita Sabila, Hadir, Bu. Dewi Nur Asih, Hadir, Bu. Esa Amalia, Hadir, Bu. Aisyah Candelia, Candela, Ernita Kusuma, Hadir, Bu. Afifah Hoirunisa, Hadir, Bu. Nuriana Putri, Nuriana. Hadir, Bu. Oke. Anggit Siroso, Hadir, Bu. Riroso. Oke. Fedi Kurniawan. Hadir, Bu. Oke. Cahyanti Kristianingrum. Cahyanti ada. Bentar, saya hapus dulu. Soalnya sudah saya tandai ini. Cahyanti. Terus Meita. Irfanda mana Irfanda? Irfanda kemana ini? Irfanda, kamu tuh on. Irfanda di WA, Irfanda. Jangan-jangan saya ditinggal ketiduran. Irfanda Rahmat itu harusnya ada, tapi Irfanda tuh on cam kok. Ada, Bu. Mana Irfanda? Ada, Bu. Ada. Kamu habis dari mana, Nda? Tadi ada ke toilet bentar, Bu. Oke, itu saja dari saya. Saya simpan dulu. Motivasi karyawan. Manajemen. Oke, ini sekalian saya akhiri ya. Oke, ini materinya, materi. Mulangnya sudah saya akhiri, silakan bisa segera divalidasi. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Semoga minggu depan bisa nge-zoom juga, biar nanti saya selesaikan materi-materinya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.